Dia peringkat 1 sampai masuk SMK 2. SMK 2 dia peringkat terus. Nggak banyak neko-nekonya. Sampai gurunya sayang banget sama dia. Wali kelas yang ngomong sama ambil rapot. Dia asisten saya. Anak saya sampai dia PKL di Besnet komputer, disuruh ibu saya ke sana ngeliatin anak. Saya tanya sama orang Besnetnya, sama yang punya, saya tanya tentang anakku, sepengetahuan anakku. Dia ngomong, Pratama ini benar-benar anaknya cepet banget nangkep, pintar gitu. Terima kasih ya, saya bilang saya ini orang tuanya. Iya, daripada anak-anak yang lain cepetan dia, kata dia. Keterangan dari korban, Sama kuasa hukum saya. Jadi harapannya apa sih sebenarnya dari kita ini, sebenarnya dari permasalahan anak kita ini yang kita harapkan? Sesuai apa yang kita inginkan ya. Balas timpalah yang mau saya. Nyawa anak saya hilang loh. Dia laki-laki sendirilah, anak pertama saya. Nggak ada lagi, cuma cewek adiknya kan. Itu harapan kami. Jadi dari Saya di sini di rumah nggak ada. setelah kita, anak kita ini seperti apa sih Bu? Kesehariannya Bu? Sosoknya seperti apa? Siapa? Anakku. Pratama. Anakku itu nggak banyak neko-neko orangnya kan. Nurut dia, rajin. Bisa tanya sama tetangga di sini. Kalau waktunya sholat dia ke masjid. Waktu puasa dia nggak pernah aneh-aneh, pulang dari kampus di rumah. Waktu saatnya ke kampus dia. Anak keberapa sih Pratama, almarhum pertama? Ini anak pertama saya, Pak. Nah dia ikut kegiatan itu bilangnya apa Bu kita waktu itu? Dia bilang kan mau naik gunung, mahefal dia. Apa sih mahefal nak? Kataku kan naik gunung mama, kata dia gitu. Jangan nak, jangan ikut, kataku. Nanti kamu capek. Mama nggak mau loh udah itu kalau capek. Enggak mama, sama teman-teman rame naik gunungnya, kata dia. Sempat aku nggak kasih kan, dia ngambek, pengen ngikut. Katanya dia ini udah gede, jangan dikekang terus. Ya apa boleh buat kan? Aku kasih karena dia ngambek ke saya, daripada anakku ini benci sama saya. Ya udah nak, tapi benar ngapain di gunung? Kata teman itu mah di gunung kita foto-foto, ngeliat pemandangan, pakai tenda, makan bareng-bareng. Yang di pikiranku oh iya bagus kalau bareng-bareng gitu loh. Ya udah nak, saya izinin kan jadinya. Nah Bu, anak kita dari riwayat sakit nggak Bu sih Bu? Tumor atau seperti apa? Nggak ada, dari kecil dia itu nggak ada sakit, cuma dia panas, batuk pilek kalau sakit dari kecil. Jadi nggak ada penyakit-penyakit aneh-aneh kayak gitu, itu nggak ada, dia dari kecil nggak ada anakku itu. Terus apa? Belum pernah masuk rumah sakit juga dari kecil, dia orang segede dia udah kuliah belum pernah. Baru yang habis ini baru dia pernah masuk rumah sakit baru ini. Diagnosa dokter apa Bu katanya waktu itu pas masuk rumah sakit? Katanya di anakku ada penggumpalan darah di kepalanya, terus cairan di kepala dia ini nggak lancar, maka tangan dia kram. Makanya harus buru-buru dioperasi biar lancar cairan ininya, kata dia kayak gitu. Dokter bukan tumor itu? Tadinya belum ada, nggak ada ngomong tumor itu, nggak ada dokter, dia ngomong operasi buang itunya aja. Ya, nggak ada, dia nggak sakit itu, cuma batuk pilek waktu dulu kayak gitu doang kan. Nggak ada, anakku nggak sakit kalau sebelumnya. Sebelum karena etikat baik udah dulu dia orang nggak datang, sekarang harus kumpul itu.
Tapi setelah kegiatan itu Saya ditendang sama ditendang dadanya, oh, ditendang perutnya, diinjek-injek. Cuman saya kan mau ngadu, nggak boleh karena nyawa dia diancam katanya. Kayak mana nak? Kataku saya sebenarnya nggak terima. berapa kali Bu pukulan itu kata dia? Sering apa tiap hari diterima ya? Dia latih fisik mama, ditendang dada, ditendang perut, katanya kayak gitu, diinjek-injek, la ilaha illallah. Sampai nangis aku karena dia ketakutkan. Saya sempat baca apa? Nah, lawan Gena kalau ada orang itu mau macam-macam kataku. Terus kata dia, rame loh ma, ada orang itu, ada sampai udah tua, ada umur 40-an, ada ikut kata dia kayak gitu. Waktu datang dulu habis meninggal doang. Kuasa hukum LBH Sungai Bunga Mayang akan membawa perkara ini ke pihak yang berwajib, gitu. Mungkin nanti habis selesai dari sini kami akan mendatangi ke Polda Polisi 2 Lampung, akan membuka laporan. Itu langkah selanjutnya. Untuk saksi bukti-bukti sudah kita siapkan. Kalau untuk bukti-bukti kita sudah persiapkan semua, semacam kayak foto korban habis operasi dan korban-korban ketika habis pulang dari diksar, ada semua di sini. Sampai foto-foto dari kegiatan juga kita ada semua foto-foto kegiatan dari acara Mahepal itu. Penilaian kami kekerasan ini sudah Lebih batas. melebihi batas, karena pada dasarnya kampus itu bukan untuk ajang perpeloncoan, sedangkan kampus itu untuk kita belajar, mengasah ilmu dan menjadi mahasiswa yang intelek, bukan untuk ajang perpeloncoan. Karena kampus itu tempat kita belajar. Gitu. Harapan dari keluarga agar tidak terulang lagi UKM kegiatan mahasiswa semacam ini dibekukan. Jangan dibeku, hapus. Jika perlu dihapuskan, karena nantinya akan terulang kembali. Ada lagi korban-korban pertama yang lain semacam ke anak klien kami. Aku memang kalau memang ada dugaan kekerasan terhadap klien kami, kami segera untuk diproses dengan secara undang yang berlaku sekarang. Karena bertanggung jawab terkait permasalahan ini, karena di sana juga ada persetujuan dari pihak kampus kegiatan ini. Misalnya hari ini resmi kami dari Lembaga Bantuan Hukum Sungai Bunga Mayang mendapatkan kuasa penuh dari ibu korban yang meninggal dunia, dalam hal ini Adinda Pratama Wijaya Kusuma. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan laporan pengaduan di Polda Lampung. Oknum yang ikut terlibat dalam tindakan kekerasan yang ada pada Diksar Mahepal Unila ini segera ditindak secara tegas dan mendapatkan sanksi dari akademik juga, dan kemudian harapan untuk kampus untuk senantiasa memberikan sanksi yang jelas, dan untuk UKM-nya itu diharapkan untuk dibekukan karena memang ini ada izin dari pihak dekanat. Ini yang perlu diketahui semua. Terima kasih. Boleh juga yang modelnya kayak gini ya, rumah gua bikin gini ya. Cahaya matahari tuh. Kemana jatuhnya, Pak? Ruangan khusus siapa? Tahu disiapin sama Intel dorong.